Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Disebut dalam ayat lain surat Al-Baqarah bahwasanya Allah telah mewajibkan haji, ya, berziarah ke rumahnya. Jadi haji itu artinya apa? Qasdul baiti, datang ke rumah Allah, menziarahi rumah Allah dengan beribadah. Tata cara ibadah manasiknya telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah melalui contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan manasik yang disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan manasik haji. Ayamun ma'lumat, hari-hari yang sudah diketahui itu adalah hari-hari 10 Dzulhijjah. Hari-hari terbaik di mana umat manusia, umat Islam ini melaksanakan ibadah haji. Puncaknya dimulai dari apa? Tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah di Mina. Tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji wukuf berkumpul di Padang Arafah. Malam tanggal 10 setelah wukuf pergi ke Muzdalifah untuk ambil batu kerikil untuk persiapan perbekalan, mengambil senjata, amunisi, peluru untuk melawan setan. Sebab tanggal 10 pagi mereka harus tiba di Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Insya Allah. Ini hari-hari terbaik di mana di situ semua manusia berzikir kepada Allah, mengagungkan nama Allah, mensucikan nama Allah, dan menafikan, menghapuskan kemusyrikan yang dilakukan oleh sebagian manusia ini yang telah berbuat menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat? Tujuan Allah mengagungkan 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah untuk berzikir kepadanya, mengingat nama Allah, yadhkurusmallahi. Jadi sebaik-baik amal adalah mengingat nama Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan bertakbir. Abu Hurairah dan Sayyidina Ibnu Mas'ud itu kalau masuk hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke tempat kerja, mereka pergi ke ganggang, mereka berdua ini mengumandangkan takbir hari raya. Sebagai apa? Menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Yukabbirani wa yukabbiru ma'ahuman nasu. Itu riwayatnya. Insya Allah. Hari Arafah itu hari apa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kalau jamaah haji wukuf di Padang Arafah, ya, kita yang tidak haji pada hari tanggal 9 Dzulhijjah itu kita disunnahkan puasa hari Arafah. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatainil madiyata wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu akan menghapus 2 tahun dosa-dosa kita. 2 tahun, Pak. Tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Insya Allah. Kata Imam Nawawi, disunnahkan, dianjurkan perbanyak zikir di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ini. Dari hari pertama sampai tanggal 10 itu zikir kita harus lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Dan dianjurkan lagi di hari Arafah itu lebih banyak zikirnya dibanding 9 hari yang lain di bulan Dzulhijjah itu. Insya Allah. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin,
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Amin Tamamau Kota Makassar, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan, diberikan rahmat, dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab kita melangkahkan kaki kita untuk salat berjamaah maghrib di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah mari kita panjatkan. Tak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya melihat tadi ada hidangan dan juga sudah diumumkan tadi berbuka puasa hari Senin dan Kamis di Masjid Al-Amin ini diberikan iftar atau diberikan takjil cuma-cuma. Cuma-cuma ini kalau bahasa Melayu, bahasa Malaysia gratis ya, bukan cuma-cuma bahasa kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang puasa hari Senin, puasa sunnah hari ini, mudah-mudahan puasanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah bagi para pencinta puasa sunnah, sebentar lagi kita punya kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang istimewa untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak puasa sunnah, yaitu di bulan Dzulhijjah. Sekarang kita sudah berada di akhir bulan Dzulqa'dah, bulan pertama dari 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda firman Allah dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan kata Allah yang istimewa, yang mulia, yang diagungkan oleh Allah, di mana amal saleh di 4 bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah ada di bulan pertama, yaitu bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Setelah itu bulan Muharram. Ini 3 bulan thalathun mutawaliyat kata Nabi SAW, 3 bulan yang berturut-turut sebagai bulan waktu-waktu kita untuk memperbanyak amal saleh setelah bulan suci Ramadan. Jadi dalam Islam ini kesempatan bagi kita untuk beramal saleh, berbuat kebajikan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, itu diberikan kesempatan luar biasa banyak oleh Allah. Selesai bulan Ramadan, ada bulan Dzulqa'dah. Maka ingat di dalam surat Alam Nashrah di akhir ayat mengatakan fa idza faraghta
fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu selesai dari satu urusan, selesai dari satu bulan ibadah, maka siap-siaplah untuk bangkit lagi, bangun lagi. Jangan kita berleha-leha, jangan kita bersantai-santai. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu, Tuhanmu lah engkau harus memberikan harapan. Untuk apa? Untuk dilipat gandakan pahala-pahala ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran sunnah Nabi, para ulama memberikan ada 3 kali 10 hari yang istimewa. 10 hari yang pertama adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 hari yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari yang ketiga adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Ini 3 kali 10. Ingat rumusnya ya. 3 kali 10. 10 terakhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram. Ini adalah waktu-waktu yang istimewa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang ditulis Lataiful Ma'arif, untuk memperkenalkan kepada kita waktu-waktu, jenis-jenis ibadah yang dianjurkan dan disunnahkan oleh Nabi SAW dan dilipat gandakan pahalanya insya Allah. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW memberikan keterangan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fajr. Ya, sudah ada yang hafal di sini? Bapak Ibu yang hafal surat Al-Fajr ya? Salah satu surah juz amma. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ayat ini Allah bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar itu apa? Waktu kita sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Saking pentingnya waktu sholat subuh, saking utamanya bacaan Al-Quran di waktu sholat subuh, maka Allah menyatakan bahwa waktu sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat, dan waktu subuh itu Allah bersumpah dengan waktu yang istimewa ini. Alhamdulillah. Walayalin ashr. Yang kedua, Allah bersumpah dengan malam-malam atau hari-hari yang 10. Apa itu layalil ashr? Menurut para sahabat Nabi, diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kemudian dari kalangan tabi'in Imam Mujahid rahimahullah, dan juga tidak sedikit dari kalangan ulama salaf dan khalaf menafsirkan layalin ashrin itu adalah al-ashru min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah bukan hanya dengan waktu subuh, waktu fajar, sholat fajar, tapi juga bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata para ulama, kalau Allah bersumpah dengan satu objek waktu, satu objek benda, satu objek tempat, maka itu menunjukkan betapa agung dan betapa mulianya objek yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tempat dijadikan sumpah dalam Al-Quran? Ada? Ada. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini empat kota, 4 wilayah yang mana Allah mengutus para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Nuh, Wattin, itu tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Wazaitun,
tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Wa turi sinin, diutusnya Nabi Musa di Tur Sina. Wa hadzal baladil amin, yaitu kota Makkah, tempat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sumpah Allah dengan nama tempat, ya. Ingat ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Kalau ditanya apa nama tempat yang Allah berikan sumpah dengan nama tersebut, ya sebutkan saja surah At-Tin. Itu dari ayat 1 sampai ayat 3 semuanya itu adalah nama tempat-tempat diutusnya para nabi dan rasul. Alhamdulillah. Ada juga Allah bersumpah dengan apa? Dengan objek benda. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Mulai dari apa? Matahari, bintang, bulan, ya. Kemudian apa? Bumi, gunung, bahkan nyawa manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang baik dan buruknya itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya, betapa agungnya benda-benda yang dijadikan sumpah oleh Allah taala. Yang ketiga, apa yang dijadikan sumpah? Waktu-waktu. Nah, disinilah masuk keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah itu. Dia masuk dalam waktu-waktu yang istimewa yang dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh mulia. Waktu apa lagi? 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah dalil yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menyebut hari-hari 10 hari terbaik di bulan Zulhijjah ini dengan istilah ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, hari-hari yang maklum, sudah dimaklumi, ya, dimaklumi oleh siapa? Oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh seluruh hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini ayat perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan, ya, Nabi Ibrahim dulu azan. Azannya bukan untuk sholat, azannya adalah untuk mengumandangkan kewajiban ibadah haji. Ini ayat yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk azan mengumandangkan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, umumkanlah kewajiban ibadah haji kepada seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata, menjawab, ya Allah, bagaimana saya bisa mengundang seluruh manusia untuk datang ke tempat ini melaksanakan ibadah haji? Saya hanya seorang diri di sini, nggak ada manusia di hadapan saya. Bagaimana saya mau mengumandangkan kewajiban haji? Kata Allah, suarakan saja, azan saja, soal suaramu sampai kepada manusia itu adalah pekerjaan aku, kata Allah. Aku yang akan menyampaikan kumandang suara azanmu untuk kewajiban haji itu kepada umat akhir zaman, yaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering mendengar, ya, istilah orang tua kita zaman dulu,
ketika mau berangkat haji, apa istilahnya? Mau menunaikan panggilan Nabi Ibrahim. Betul? Ada istilah itu, panggilan Nabi Ibrahim. Nah itu, dari ayat ini Nabi Ibrahim manggil seluruh manusia, ayyuhan nas, adzantukum bil hajj. Ayo sekalian manusia, aku seru kalian, aku panggil kalian untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Disebut dalam ayat lain surat Al-Baqarah bahwasanya Allah telah mewajibkan haji, ya, berziarah ke rumahnya. Jadi haji itu artinya apa? Qasdul baiti, datang ke rumah Allah, menziarahi rumah Allah dengan beribadah. Tata cara ibadah manasiknya telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah melalui contoh Nabi Ibrahim alaihi salam dan manasik yang disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan manasik haji. Ayyamun ma'lumat, hari-hari yang sudah diketahui itu adalah hari-hari 10 Dzulhijjah. Hari-hari terbaik di mana umat manusia, umat Islam ini melaksanakan ibadah haji. Puncaknya dimulai dari apa? Tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah di Mina. Tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji wukuf berkumpul di padang Arafah. Malam tanggal 10 setelah wukuf pergi ke Muzdalifah untuk ambil batu kerikil, ya, untuk persiapan perbekalan, mengambil senjata, amunisi, peluru untuk melawan setan. Sebab tanggal 10 pagi mereka harus tiba di Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Insya Allah. Ambil batu, berapa batu yang diambil, Pak? 49 kalau nafar awal. Ya, Bapak-bapak sudah haji, Pak? Masih ingat berapa kali ambil batu? Ya, 49 kalau cuma melontarnya 2 hari, 11 dan 12 Zulhijjah. Ya, 7 untuk tanggal 10, 21 batu untuk tanggal 11, 21 batu lagi untuk tanggal 12. Kalau mau nafar sani tambah lagi 21. Jadi 49 tambah 21 berapa? 70 batu. Insya tidak boleh kurang. Nah, makanya saya kasih tahu, mudah-mudahan yang belum haji insya Allah diberikan rizki oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ini hari-hari terbaik di mana di situ semua manusia berzikir kepada Allah, mengagungkan nama Allah, mensucikan nama Allah, dan menafikan, menghapuskan kemusyrikan yang dilakukan oleh sebagian manusia ini yang telah berbuat menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat? Tujuan Allah mengagungkan 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah untuk berzikir kepadanya, mengingat nama Allah, yadhkurusmallahi. Jadi sebaik-baik amal adalah mengingat nama Allah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Fi ayyamin ma'lumat. Dengan apa? Dengan bertakbir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ibnu Mas'ud itu kalau masuk hari pertama bulan Zulhijjah sampai 10 hari mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke tempat kerja, mereka pergi ke ganggang, mereka pergi kemana? Ke jalanan-jalanan, ya. Mereka berdua ini mengumandangkan takbir hari raya. Sebagai apa? Menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Yukabbirani wa yukabbiru ma'ahuman nasu. Itu riwayatnya. Dua sahabat Nabi ini biasa keliling,
gang, keliling kampung, keliling jalan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini satu riwayat, ya, takbirnya 2 kali, ya. Ada lagi riwayat yang sahih juga, takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita baca dari hari pertama sampai 10 bulan Zulhijjah. Terutama diperbanyak lagi ketika hari Arafah, insya Allah. Hari Arafah itu hari apa? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau jamaah haji wukuf di Padang Arafah, ya, kita yang tidak haji pada hari tanggal 9 Zulhijjah itu kita disunnahkan puasa hari Arafah. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatainil madiyata wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu akan menghapus 2 tahun dosa-dosa kita. 2 tahun, Pak. Tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Insya Allah. Inilah keberkahan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Perbanyak zikir fi ayyamin ma'lumat. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, ya, rahimahullah, wa'lam annahu yustahabbul iktharu minal adhkar fi hadzal ashri ziyadatan ala ghairihi. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, disunnahkan, dianjurkan perbanyak zikir di hari-hari 10 bulan Zulhijjah ini, dari hari pertama sampai tanggal 10, ziyadatan ala ghairihi, itu zikir kita harus lebih banyak, ya, daripada bulan-bulan yang lain. Wa yustahabbu min dzalika fi yaumi Arafah aktsar min baqil ashr. Dan dianjurkan lagi di hari Arafah itu lebih banyak zikirnya dibanding 9 hari yang lain di bulan Zulhijjah itu. Insya Allah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana sabda Nabi SAW tentang keutamaan 10 hari Zulhijjah ini? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, hadis nomor 757. Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah lebih daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Jadi amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini yang paling dicintai oleh Allah. Nggak ada amal yang, nggak ada hari lain yang lebih dicintai, ya. Kalau seorang beramal saleh di hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Dalam hadis yang lain, ya, masih di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidakkah juga jihad di jalan Allah? Ya, apakah amal soleh itu melebihi pahalanya dari pahala jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Amal soleh yang biasa, amal soleh kita berzikir, kita baca Quran, kita bersedekah, kita berpuasa, kita sholat sunnah, sholat fardu, itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Hanya ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Padahal pahala jihad itu jihad fisabilillah itu pahalanya lebih besar daripada amal-amal yang biasa. Ya, jihad di jalan Allah
pahalanya itu lebih besar daripada sekedar hanya zikir, baca Quran, sedekah. Tapi khusus di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, pahala amal-amal soleh yang biasa itu, yang kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil, tapi justru pahalanya itu kata Nabi SAW lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu yang mengecualikannya kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali seorang itu keluar untuk berjihad di jalan Allah, kemudian dia berjihad dengan nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi, alias dia mati syahid. Kalau orang mati syahid, barulah dia pahalanya melebihi pahala amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka tidak berlebihan jamaah yang dirahmati Allah. Kalau baginda Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahihul Jami', ya, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik, seutama-utama hari yang ada di dunia ini itu adalah hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Ini hari yang paling afdal, yang paling agung, yang paling mulia, yang harus kita perbanyak amalan saleh kita, insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair siapa? Muridnya Abdullah bin Abbas rahimahullah. Kalau beliau itu idza dakhala ayyamal ashri, kalau beliau masuk hari pertama sampai 10 bulan Zulhijjah, ijtahada ijtihadan syadidan. Beliau ini beristihad, bersungguh-sungguh, maknanya bersungguh-sungguh, ya, dengan kesungguhan yang sangat luar biasa. Hatta maka ma yakadu yaqdiru alaihi, bersungguh-sungguh untuk apa? Beramal saleh, sampai beliau itu hampir-hampir tidak bisa lagi untuk beramal soleh. Jadi saking banyaknya amal soleh itu, ya. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kenapa 10 hari Zulhijjah itu mulia? Karena dia, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatawa Al-Kubra, beliau menyatakan wasti'abu ashri dzil hijjati bil ibadati lailan wa naharan afdalu min jihadin lam yadhhab fihi nafsu wa maluhu. 10 hari kita beramal, beribadah siang dan malam itu lebih utama daripada jihad yang mana harta dan nyawanya tidak habis atau tidak hilang. Ya, kalau cuma jihad biasa itu masih lebih utama kita beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, baik itu pada siang maupun malam hari, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, menyatakan walladzi yazharu anna sababa fi imtiyazi ashri dzil hijjati, apa yang menyebabkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini memiliki kedudukan yang istimewa di mata Allah? Limakani ijtima'i ummahatil ibadati fihi, karena di 10 hari itu berkumpul, ya, induk-induknya ibadah. Apa saja? As-shalah. Pertama, salat 5 waktu. Ya, ini hari lain juga ada, tapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tentu ada salat. Wassiyam, dan puasa sunnah. Wassadaqatu, dan sedekah. Wal hajju, dan haji. Salat, puasa sunnah, sedekah, haji. Adanya di mana? Cuma ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Nah, teman-teman di sini sahabat muslim mengajak kita untuk bersedekah. Ya, jangan lupa sedekah 10 hari pertama bulan Zul. Untuk apa? Wakaf Quran, untuk beri makan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, salah satu ciri sifat hamba Allah yang baik, yang bertakwa adalah memberi makan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan kepada orang-orang yang ditawan dalam tawanan perang. Ya, teman-teman kita sahabat muslim ini berkontribusi mendirikan pabrik roti di Palestina untuk beri makan orang Palestina, memberi makan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, memberi makan orang-orang yang ribat untuk memakmurkan Masjidil Aqsa yang diancam oleh Zionis Israel. Ya, kita lihat, saksikan mulai dari bulan Ramadan sampai sekarang ini, ya, eskalasinya Israel ini hendak merebut, mengambil alih Masjidil Aqsa, kiblat pertamanya umat Islam. Kiblat pertama umat Islam ini mau dicaplok, mau diambil oleh siapa? Oleh Israel. Mau diganti, dihancurkan bangunan Masjidil Aqsa dan diganti dengan bangunan yang menurut mereka itu adalah Solomon Temple atau Haikal Sulaiman. Ya, itu tempat peribadatan orang-orang musyrik, ya, yang dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nauzubillah min zalik. Nah, maka kita bantu, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Insya sekarang nanti habis ini tulis komitmennya, ya, udah dikasih amplopnya, dikasih kertasnya. Saya komitmen satu keluarga ingin menyumbang wakaf Quran 2 juta, ingin bangun pabrik roti 5 juta, begitu. Jangan kalah dengan yang lain, ya, terutama untuk orang-orang sahabat-sahabat kita umat Islam di Palestina. Ini niatkan nanti transfernya tanggal 1 bulan Zulhijjah. Siap? Siap? Insya Allah. Kalau ada tabungan, ayo keluarkan infak untuk wakaf Quran dan untuk beri makan orang-orang susah, saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Ini pahalanya bersedekah, juga kita berpuasa sunnah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian juga kita sholat 5 waktu. Inilah sebaik-baik amal yang bisa kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita berzikir, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada saat kita menghadapi, ya, menyambut datangnya bulan Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa, tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan
Jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.